perasaan saya itu ada 5 cahaya keluar tuh dari dalam apa? Dari dalam gua keluar, jos ngampirin saya. Semua ada di depan saya. Lama kelamaan si cahaya itu berubah. Ya. Jadi mewujud. Itu ternyata salah satu sosok tubuh, posisinya dia bersila, pakai sorban putih, jubah putih, berjenggot segini. Berhasil nggak? Alhamdulillah tuh, waktu itu dia berhasil. Tapi bukan yang 3 huruf hasilnya. Yang cuma yang 2 hurufnya, benar-benar masang buntut lah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pola Mencekam sekalian, kita ketemu lagi nih di channel yang akan mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Saya Yudi bersama tim masih ada di seputaran Pangandaran. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir seorang narasumber yang akan kembali mengisahkan pengalaman pribadinya. Oke, kita akan berkenalan nih dengan narasumber. Kita akan ngobrol-ngobrol dan seperti apa sih kisah yang dialaminya, semencekam apa cerita yang disampaikan oleh narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nanang ya. Iya. Pak Nanang gimana? Sehat Pak Nanang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Nanang kegiatan gimana? Sekarang masih rutin? Ya biasalah kalau habis lepas piket, kita ya kalau nggak refreshing apa cari peluang-peluang kerjaan yang lain atau cari tambahan lah gitu. Iya. Ya kita cuma sekitar di Pangandaran aja. Memang harus lebih kreatif ya gitu ya. Gitu. Apalagi kita orangnya nggak mau diem. Bertanggung jawab untuk keluarga ya, betul ya. Pak Nanang, ini kisi-kisinya nih apa nih, ceritanya tentang apa nih? Tentang togel. Mencari nomor togel. Mencari nomor togel. Cari info nomor togel. Cari info nomor togel. Oke. Nah, jangan dulu cerita Pak Nanang ya. Nanti kita akan lengkapnya, kita akan ceritakan. Dan Sobat Malam Mencekam sekalian, ini sangat seru apa yang akan dilakukan oleh Pak Nanang pada saat Pak Nanang berusaha untuk mencari nomor togel. Apa yang dilakukannya bersama teman-temannya. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam. Baik Sobat MM, kita langsung dengar kisah dari Pak Nanang dalam berusaha untuk mencari nomor togel. Pak Nanang, itu kejadiannya tahun berapa tuh awalnya tuh? Sekitar tahun 89-an lah, 89. kurang lebih 89 ya. Iya. Itu awalnya gimana tuh cerita? Ya awalnya sih ya karena lagi kental-kentalnya tuh waktu itu. Ya. Yang namanya togel atau nomor gitu ya, lagi kental-kentalnya. Saya ingin coba-coba gitu, dalam artian kita ngeramekin lah, ikut rame-rame lah kayak orang-orang gitu. Ya pada saat itu kita ada lagi nongkrong lah di perapatan. Kita kan biasa nongkrong
sama teman-teman di itu di daerah ini Parapatan Ajo, kalau dulu Parapatan Ajo. Parapatan. Ya mungkin dengan secara tidak langsung kita ngobrol-ngobrol yang lain lama-lama, karena mungkin kita lagi ramai-ramainya ke togel, jadi kita ngomong-ngomong togel sama teman-teman gitu. Ya diantaranya ada teman saya yang bernama Yadi, ada terus sama Waluyo gitu. Namanya itu ada bertiga kita ngobrol-ngobrol tuh. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol kesana kemari, ngobrol sama dia tuh, ya akhirnya karena kita ada salah satu tujuan, sehingga kita komitmen di situ. Kita mencari info untuk togel gitu ya. Nah kita kan harus tujuannya kemana, kita harus pastiin waktunya kapan kan gitu. Kita ngobrol-ngobrol di situ lah. Nah pada akhirnya kita ketemukan di salah satu gua yang ya kalau menurut saya sih begitu ya, serem lah gitu. Apalagi dengar cerita-cerita orang kalau di gua itu teh bener-bener serem gitu, bener-bener serem. Nah saya udah komitmen bertiga, kita mau berangkat bareng-bareng. Nah akhirnya cari waktu yang tepat antara yang bertiga ini nggak ada halangan atau apa untuk pemberangkatan. Akhirnya besoknya disepakatinya besoknya kita berangkat sehabis Isya malam, iya. Pas kebetulan waktu itu malam Jumat Kliwon. Ya, malam Jumat Kliwon di situ. Nah, setelah Isya saya berangkat dari rumah. Sampai nunggu Kang Walu juga lama juga. Nah, pas kebetulan jadi itu kan rumahnya di arah yang satu jalur gitu. Jadi kita nyamper Yadi yang punya ide itu. Ternyata sampai rumah si Yadi itu udah nggak ada di rumah. Udah nggak ada di rumah. Saya tanya sama ibunya, Bu, Kang Yadi masih di rumah Pak? Udah pergi katanya. Dia bilang, waduh kemana nih anak? Dia yang bikin janji malah ninggalin kan gitu. Iya. Kesel juga. Karena ya mungkin udah tanggung nih, saya udah sepakat, udah berangkat. Nah akhirnya kan saya sama Kang Waluyo itu udahlah kita berangkat aja, kemana lah kita cari si Yadi tuh. Nah akhirnya kita berangkat. Sebelum berangkat kita ini mau pakai sepeda apa mau jalan kaki. Dulu kan ya motor masih belum punya apa-apa, kita belum punya gitu. Kadang-kadang sepeda juga dapat pinjam sama tetangga. Akhirnya disepakati udahlah jalan aja lah. Ya oke, jalan. Nah, sekitar dari rumah sampai tempat tujuan itu sekitar ada kurang lebihnya 3 kilo lah. Kita jalan kaki tuh. Jalan kaki jaraknya ada 3 kilo. 3 kilo. Nyampe saya berangkat jam kurang lebihnya ya jam 8-an lah, lebih lah, kurang lebihnya segitu, jam 8-an. Sampai ke tempat tuh jam 9 lebih sedikit. Jam 9 lebih sedikit ke tempat situ. Nah, setelah sampai ke tempat lokasi, saya cari-cari yang namanya si Adi, nggak ketemu-temu. Nah, terpaksa gimana nih? Yang kita cari nggak ada. Kata si Waluyo itu ngomong, ya udah kita tanggung. Kita coba cari sendiri gitu, nyari info gitu, ikut. Padahal kita cuma nganter tadinya. Pada akhirnya kita yang nyari. ikutan nyari info sekalian lah, udah tanggung masuk ke lokasi. Memang daerah situ ya boleh katakan merinding lah. Jalan aja dari rumah sambil mikir satu, udah ada rasa takut, merinding itu udah ada. Kenapa tuh? Ya nggak tahu lah, mungkin ya saking kentalnya tuh daerah-daerah yang saya tuju, itu udah duluan saya tuh merinding karena udah tanggung. Timbul di situ keberanian saya, udah tanggung gitu. Kalau udah tanggung biasanya orang suka nekat keberanian. Nah,
berangkatlah. Sepanjang jalan sambil ngobrol itu dan ini sama Waluyo, udahlah pokoknya syukur-syukur kita dikasih, enggak juga nggak apa-apa. Cuma kan kita cuma meminta. Kalau minta ya kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang kan enggak gitu ya. Udahlah kita jalanin aja, kata saya tuh. Jalan, masuklah di ya salah satu gua lah. Ya masuknya juga, serem banget. Ini tadinya tuh saya mau balik lagi. Karena saking seremnya tuh melihat gua yang mau saya tuju itu. Ya Allah, sampai segininya gitu ya satu. Ya pada akhirnya nyampe lah ke tempat situ dengan rasa ada takut, merinding dan lain sebagainya. Udah ada di tubuh saya tuh, udah di saya tuh udah ya? Campur aduk. Entah berani, enggak gitu. Tapi udah tanggung, masuk aja. Ya mungkin sekitar masuk situ, saya dengar ada banyak. Ini kan suara-suara orang, ada yang ngaji, ada yang ritual, ada yang apa, ada yang tidur juga sampai ngorok-ngorok kayak gitu. Nah, saya terpaksa lah udah. Karena di tempat-tempat itu udah penuh, terpaksa saya tuh. Di situ kan ada salah satu makam tuh. Ada makam di situ. Yuk kamu mau di mana? Saya tanya sama teman saya, sama si Waluyo. Udah, mau agak di dalam? Ya boleh lah. Saya nggak mau di dalam lah. Berisik. Karena kan ada yang ngaji, ada yang berdoa-doa apalah gitu ya. Nggak tahu, yang ritual juga banyak. Ya akhirnya saya cuma di makam. Pas kebetulan di makam kan di mulut gua tuh. Di mulut gua. Di mulut gua. Nah, saya tiduran di situ. Ya sepanjang malam itu nggak seolah-olah nggak bisa tidur beneran, kayak orang tidur kaget sama suara-suara yang saya pikir suara apa ini. Udah jelas kan kalau suara-suara orang mah udah jelas itu ada suara orang, tapi ada suara-suara yang aneh lah gitu ya, yang bikin tambah-tambah takut gitulah. Nah, menjelang sekitar jam 12:30 lah kalau nggak salah. Dulu kan nggak, ya perasaan gitu videonya, ini udah sekitar jam tengah malam lebih lah gitu. Tiba-tiba di kepala tuh ada kayak ada yang niup gitu. Apa ini, sampai saya nggak berani buka mata saking takutnya. Terpaksa saya memberanikan membuka mata untuk melihat apa sih, penasaran gitu ya. Udah, ya nggak ambil pusing. Saya pura-pura merem lagi. Saya nggak, badan sedikit itu nggak bergerak. Waktu ada terasa dingin di kepala tuh, sedikit tuh saya nggak bergerak badan tuh. Nah, setelah si binatang itu mungkin pergi, udah nggak terasa lagi, dingin di kepala. Nah, seolah-olah tuh saya tuh semacam tidur ya, seperti tadi saya bilang semacam tidur ayam lah gitu ya, mata merem tapi yang ngomong, yang berdoa, yang di situ kan banyak orang yang berdoa, yang berritual banyak, tetap kedengeran. Nah, secara ini nggak tahu saya tidur apa mimpi atau enggak gitu ya. Kalau yang namanya mimpi kan harus tidur. Ini kalau yang namanya tidur kan tetap kedengaran yang ngomong, berarti kan antara tidur dan tidak lah gitu ya. Nah, perasaan saya itu ada 5 cahaya keluar tuh dari dalam gua, keluar terus ngampirin saya. Semua ada di depan saya. Lama kelamaan si cahaya itu berubah. Jadi mewujud. Wujud yang benar-benar ditakuti sama saya. Apa itu? Kodok itu. Saya paling takut sama kodok. Sampai sekarang detik ini saya paling takut yang namanya hewan itu kodok. Macam orang Sunda mah bangkong gitu teh. Paling sieun eta teh. Nah, lama-kelamaan si kodok itu seolah-olah kayak mau memakan saya, melototin kayak gini ke saya teh. Si 5 kodok itu semua
mata itu terpancar ke saya. Besar seperti apa kodok? Ya kurang lebih lah mungkin adalah sekitar roda-roda tukang jualan nasi goreng tuh. Segede-gede gitu. Bener-bener. Iya. Tuh, saya kalau ngomong Merinding, merinding, bener-bener merinding nih. Asli nih. Kalau bisa diliatin bulu-bulu saya berdiri tuh. Lama-kelamaan si kodok itu seolah-olah kayak mau memakan saya, melototin lagi gini ke saya. Lama-kelamaan si kodok itu menghilang, jadi kembali menjadi cahaya terus menghilang. Dengan begitu saja, alhamdulillah saya pikir udah hilang, jangan sampai ada apa-apa lagi lah gitu ya, yang kira-kira menakutkan saya, sampai ya sedikit berdoa lah gitu ya, supaya jangan yang datang tuh jangan yang nakut-nakutin lah, pikir saya gitu. Nggak lama kemudian, nggak tahu dari arah mana nih ada yang datang lagi, 5 lagi datang, cewek-cewek cantik di situ. Kayak berpakaiannya seperti apa ya? Kalau di sini pakaiannya seperti ronggeng lah. Di sini kan ada salah satu seni yang namanya ronggeng tuh, kayak penarinya gitu. Ya memang di situ menari-nari di situ di depan saya. Yang tadinya ada rasa takut setelah ini, ya lumayan nggak ada rasa takut lagi, karena lihat si cewek-cewek ini berdandanan seperti putri, menari-nari di depan saya. Ada hiburan. Ada hiburan lah gitu, ada hiburan. Saya pikir ini saya tidur apa? Ini saya mimpi apa? Emang bener-bener saya yang lihat, gitu ya. Nah, biarin lah, nggak terlalu dipikirkan masalah itu ya. Perasaan saya tuh udah nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Yang penting saya niatannya tuh saya mencari info. Gitu, cari info buat apa? Buat togel, cari info buat togel. Saya sampai bertahan ya, mungkin bertahan setelah si putri-putri itu juga hilang. Ya mungkin menjelang sekitar jam 1 lebih lah gitu. Gak lama tuh ada yang datang lagi. Bener-bener ada yang datang. Cuma lain ini ya. Dia datang dari dalam gua lagi, seperti apa, cahaya yang keluar ngampirin saya lagi, tapi nyampe ke depan mata saya itu ternyata salah satu sosok tubuh, posisinya dia bersila sedekap begini posisinya, pakai sorban putih, jubah putih, berjenggot segini. Saya pikir, weh, ini apa lagi yang datang nih? Siapa lagi yang datang? Saya pikir kan gitu. Lama-lama ya, yang tadi yang pertama datang itu kodok, berinteraksi sama saya, terus si putri-putri juga sama enggak gitu. Ini sempat ngobrol sama saya. Oh, berinteraksi. Berinteraksi gitu, ngobrol sama saya. Dia seolah-olah seperti apa ya, ngasih wejangan lah ke saya. Gitu, seperti ngasih wejangan. Kamu kesini-sini tuh mau apa? Saya kan kesini ada niatan, kata saya tuh bilang, pengen kayak orang lah, rame-rame gitu. Saya pengen info togel, kayak saya bilang kayak gitu. Dan memang niatannya saya ke arah sana gitu ya. Nah, dia ngejawab, saya habis ngomong seperti itu, dia menjawab, nih, kamu nggak perlu kayak gitulah. Nggak ada bagiannya kamu mah ke arah sana. Dia bilang kayak gitu. Kalau
orang-orang, tapi dia berbahasanya bahasa Sunda dulu. Kalau di nasionalin ya seperti itulah gitu. Kamu nggak usah kayak gituan. Kamu nggak apa namanya nggak melakukan seperti ini juga, kamu hidup kamu akan enak. Dia bilang kayak gitu. Nah di situ kan timbul perasaan saya tuh antara iya dan tidak gitu ya. Kok si Abah bilangnya kayak gitu, bener bah ini kayak gitu. Saya sampai nanya gitu ya, sampai nanya, bener bah saya nggak usah seperti ini, hidup saya akan enak. Kamu nggak percaya malah marah dia, seolah-olah dia ngomong kayak gitu saya tuh nggak percaya gitu. Nah emang ya ada rasa nggak percayanya ada ya, makanya saya ungkapin gitu. Nah setelah dia ngomong sedikit marah, sedikit membentak ke saya, ciut lah nyali saya, benar-benar ciut, takut, nggak tahu kenapa jadi punya rasa takut ya. Pada akhirnya dia setelah ngomong, apa kamu nggak usah nyiksa badan kamu sendiri kayak gitu, nggak ada bagiannya kamu kayak gituan gitu. Jadi kalau menurut iya, jadi saya ingat orang itu udah ada bagiannya masing-masing untuk di perjalanan hidupnya. Ya mungkin si Abah itu mungkin benar bahasanya atau kata-katanya itu benar gitu. Nah setelah dia ngomong seperti itu, kamu harus percaya sama saya. Kamu nggak usah nyuksa badan kayak gini. Ngapain kamu di sini tidur seperti itu? Itu dia bilang kayak gitu. Dah terakhir dia ngomong, kamu nggak usah pergi lagi ke tempat-tempat seperti tempat saya ini. Walaupun di mana tempatnya, udah kamu mah udah nggak ada bagiannya ke arah-arah seperti itu. Udah mendingan pulang aja sekarang, pulang. Detik ini juga kamu harus pulang. Saya pikir, nah di situ setelah si Abah itu ngomong seperti itu, hilang, nggak tahu kemana perginya juga. Seperti yang putri-putri tadi itu hilang, nggak kemana, nggak tahu gitu ya. Nah di situ saya tersadar, apa ini saya ngimpi apa enggak sih ini cek saya gitu. Sampai cubit-cubit pipi terasa dah untuk meyakinkan lagian. Sewaktu saya masih terjaga belum tidur, di samping saya kan banyak orang juga tuh sama-sama itu. Dia posisinya seperti itu. Minimalnya kalau saya mimpi mungkin orang itu udah berubah posisi atau gimana, tapi masih tetap berarti saya nggak mimpi ya. Gitu, berarti saya nggak mimpi. Kalau begitu berarti saya nggak tidur. Nah dengan rasa ketakutan saya mau pulang, udah tengah malam lebih, terus saya ngajak aja si teman saya tuh. Pas dia mah benar-benar tidur tuh, benar-benar tidur. Teman saya tuh yang bareng berdua, si Kang Waluyo itu tidur, benar-benar tidur sampai dibangunin. Kang, kata saya tuh, pulang yuk. Wah nggak mau lah, saya ngantuk. Sampai saya ngebangunin 3 kali, tetap nggak mau pulang. Saya pikir ngapain saya sendiri di sini. Itu orang lain udah pada tidur gitu ya. Karena udah mungkin ya sekitar jam 1:30-an lah kalau nggak salah itu ya. Nggak tahu jam 2-an lah gitu ya, sekitar segituan lah. Terpaksa saya pulang tanpa Waluyo. Tanpa Waluyo sendiri saya pulang. Tanpa Waluyo saya pulang sendiri. Sambil di jalan ada daun kering ketiup angin, jalan aja kagetnya minta ampun. Apa dilihat kering, daun kering ketebak angin gitu, tertiup angin. Jalan lagi gitu, sampai rumah kalau nggak salah tuh jam 3-an lah, sampai rumah jam 3. Nah tidurlah, saya tidur jam 6 bangun. Nah setelah itu saya punya niatan mau nanya nih, kamu pulang ke si Waluyo pulang jam berapa? Niatannya seperti itu. Terus cari si Adi, mau kamu sebenarnya di mana sih? Kamu ngajakan janjian di sini? Ternyata dilihat nggak ada, dicari nggak ada. Ternyata
setelah saya sampai ke rumahnya, nyamper, kamu di pulang jam berapa? Nanya si Waluyo. Pulang jam 5 katanya. Dari tempat itu pulang jam 5. Nah, saya terus ke rumah si Kang Yadi itu yang punya ide mau cari mau togel itu. Nah, ketemu. Sebetulnya kamu malam di mana sih, cari-cari sama saya tuh? Nah, ngobrol lah gitu ya sama dia tuh, ngobrol ke sana. Maaf kata dia tuh, orang saya nunggunya lama gitu ya. Ya itu kan cek itu, kita kan janjian tuh setelah Isya. Setelah Isya kan nggak tahu jam, mungkin jam 8 kah, jam setengah 9 kah, kan gitu. Omang udah cabut duluan gitu. Terus saya nyari kawan susah. Ya maaf lah, ya maaf ya, biasa lagi gitu. Kita sambil ngobrol-ngobrol makan pisang, karena kita ketemunya di warung sambil nongkrong lagi makan pisang, apa gitu, kopi lagi gitu. Nah, akhirnya si Waluyo juga nggak lama datang lagi ke warung situ. Nah, setelah itu ngobrol ke sana kemari. Nah, akhirnya kan kita tanya satu sama lain nih. Nih, saya bilang, saya tadi malam nggak dapat apa-apa, malah saya pulang duluan, kata saya tuh. Waluyo diajak pulang nggak mau. Udah jelas kamu nggak tahu di mana, saya bilang gitu. Emang kamu dapat apa? Memang sih saya dapat wejangan cuma gitu, dapat wejangan gitu. Wejangan apa, dia bilang itu, nanya ke saya teh. Ya itulah, saya mah udah nggak ada bagiannya ke arah sana mah gitu, nggak ada bagiannya. Kok bisa ya? Ya nggak tahu lah orang dia, tapi ya saya percaya ya percaya, enggak ya enggak, saya kan bilang kayak gitu. Ya udahlah, kita mah nggak ngebahas ke sana lah. Terus saya kan balik tanya, kamu dapat apa? Ya saya dapat, tapi waktu itu kalau nggak salah saya lagi tidur, berarti kan saya mimpi katanya. Oh, saya dikasih mimpi gini, saya dikasih sepatu, tapi cuma sebelah, dia bilang. Nah terus kumaha teks saya teh, terus gimana? Nantilah saya olah dia ya. Jadi mungkin karena dia juga hasil ngimpo terus bermimpi terus diolah lagi sama dia gitu. Nah, waktunya dia masang togel karena dia mah rajin. Saya emang enggak masang karena ya mungkin saya ingat wejangan si Abah itu. Sampai detik ini saya nggak pernah pasang kayak gitu. Nah si Yadi mah masang gitu. Pikiran dia sapatu, ya salapan opat satu apa salapan opat 7. Kan di situ seperti itu dia pikirin ya. Dia nggak mikir, tapi karena mungkin si uangnya terbatas mau masang tuh, mungkin habis buat apa ritual apalah di dada dia, memang dia bawa apa semacam untuk ritual. Ada ya kalau bilang orang sini bilang sasajen lah gitu. Dia mau bawa, jadi mungkin uangnya habis buat itu. Jadi mau pasang 2 nomor nggak bisa karena uangnya terbatas. Waktunya juga udah mepet karena saking banyaknya ngobrol gitu. Nah, yang dipasang nomor berapa? 847, yang keluar 841. Nah jadi sampai tepak tarang seperti ini, cepat jidat. Aduh salah, nah, di situ. Tapi ya mungkin karena berbeda kehidupan gitu ya, mungkin dia udah lebih dewasa dari saya. Akhirnya nggak lama kemudian mungkin punya cita-cita lain gitu ya sama teman saya. Dia pergi ke luar negeri, terus Kang Waluyo juga sama ke luar negeri. Awalnya di Malaysia tuh Kang Yadi, setelah berumah tangga ada di Indramayu sekarang. Kang Yadi. Gitu. Kamu nggak perlu kayak gitu lah. Nggak ada bagiannya kamu ke arah sana. Jadi
saya ingat orang itu udah ada bagiannya masing-masing untuk di perjalanan itu. Oke Pak Nanang, Ya. ini ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau tanyain nih. Waktu di dalam gua itu kondisi memang gelap ya, Gelap. nggak ada penerangan, Nggak ada. tapi orang kelihatan, Kelihatan karena apa? Berdekatan lah gitu ya. nggak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, jadi kelihatan lah gitu. Kurang Walaupun lebih, gelap. kurang lebih berapa orang tuh? Kita ada 15 atau sampai 20 orang ada. Ada ya. Ada. Dengan berbagai aktivitas ya, Oh, ada yang berbagai tidur, karena ada yang ya mungkin di hari itu karena biasanya orang berritual atau orang mencari info-info apa yang dia tuju itu biasanya di malam Jumat Kliwon yang bagusnya seperti itu. Nah waktu kondisi yang ada cahaya muncul berubah jadi kodok, kemudian ada putri gitu ya, terus ada seorang kakek-kakek yang muncul. Apakah yang lain melihat juga nggak? Ya kayaknya enggak. Emang tertuju hanya Pak Nanang? Iya, gitu. Karena si Kang Waluyo, saya punya cerita seperti itu, dia mah nggak tahu. Teman saya aja nggak tahu, nggak pernah ngelihat apa-apa gitu. Iya. Hanya Pak Nanang aja yang Cuma saya aja yang melihat. Gitu. negurnya ke situ ya. Jadi ya sampai sekarang ya di gua itu masih tetap ada lah, tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Kadang-kadang kalau saya lagi pas nyantai apa kemana, lihat ke tempat itu, kalau pengen kangen gitu ya, ya di cerita saya dulu di sini kangen sampai sekarang. Kadang-kadang masih tetap ada semacam sesaji yang masih baru, yang udah lama gitu ya. Sampai sekarang juga berarti masih Masih ada beraktivitas, kadang-kadang beraktivitas seperti itu. Nah terus masalah ritual teman saya itu ya, itu memang tujuannya ya itu ritual untuk mencari info togel. Itu enggak. Tapi berdasarkan informasi nih Pak Nanang, apakah tempat itu hanya dipakai ritual hanya untuk togel aja, atau ada permohonan atau keinginan lain mungkin? Ya mungkin kadang-kadang kan saya juga nggak tahu ya, karena saking banyaknya orang yang berdatangan ke situ, saya juga nggak pernah nanya kan, malu. Tapi yang jelas di waktu itu arahnya kebanyakan ke sana. Gitu. Tapi di tempat itu juga ya karena yang namanya ya keyakinan orang itu berbeda-beda, maka permintaannya dia mencari info dan lain sebagainya kadang-kadang tujuannya juga berbeda. Gitu. Nah biasanya kalau hampir dapat nih nomor itu kan hampir dapat. Ya, biasanya secara umum manusia itu penasaran. Iya. Coba lagi. Apakah diulangi itu enggak? Nah, sebulan ke depan si Adi mau berangkat sendiri. Nggak info, nggak ngasih kabar ke saya sama si Oli. Dia berangkat sendiri ke tempat yang sama, dia bilang. Ya mungkin waktu itu karena penasarannya si Adi ini cuma salah satu angka, penasaran lah dia berangkat. Nah keesokannya kelihatan kan kalau orang udah nggak tidur apa gimana, habis dari mana kan kelihatan. Saya tanya, kamu dari mana sih? Biasa, penasaran saya sudah, gitu ya, penasaran saya. Kemana di? Ke gua yang ada, yang kemarin saya datangin, gitu ya. Nah, terus sekarang dapat mana? Kasih sih, tapi ya nggak tahu lah. Ada yang ngasih lagi gitu ya. Gitu. Berhasil nggak? Alhamdulillah tuh, waktu itu dia berhasil. Tapi bukan yang 3 huruf hasilnya. Yang cuma yang 2 hurufnya, menurut masang buntut lah gitu. Ya, dia cuma ya dikasihnya cuma 2 huruf gitu. Sementara Pak Nanang sama Pak Waluyo nggak ikut ya? Nggak ikut. Dia dikasih info seperti itu, saya juga nggak ikut masang. Nggak ada kepenasaran ya? Nggak saya, karena apa, saya tetap masih inget tuh wejangan si Abah. Si Abah. Gitu. Jadi saya juga mau ikut masang juga, saya ingat
saya emang udah nggak ada bagiannya lah ke arah sana malah gitu ya. Ya sampai sekarang juga saya nggak pernah gitu. Sekarang nggak pernah masang bermain seperti itu nggak pernah gitu. Karena memang ya pada prinsipnya kan nggak bagus itu. Iya ya mungkin ya pada prinsipnya itu dilarang oleh agama, satu oleh agama, terus mungkin sama pemerintah juga nggak boleh itu kan, namanya kan bisa dikatakan adu nasib tapi di bidang keuangan gitu ya, jadi salah satu penyakit masyarakat lah kayak gitu. Penyakit masyarakat, jalan pintas ya. Gitu. Padahal segala sesuatu harus pakai proses ya. Iya. Nah, saya mohon nih buat teman-teman yang seperjuangan lah gitu ya, jangan sampai kita ikut ke arah-arah seperti itu. Kalau kita ingin sukses, kita bekerja keras. Ya, saya ingatkan buat teman-teman, kita harus tetap semangat untuk bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita masing-masing. Tapi jangan lupa sholat. Ya, oke. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Nanang nih sudah memberikan banyak kisah yang inspirasi sebenarnya dan memberikan masukan kepada kita semua ya, bahwa tidak ada jalan pintas untuk menuju sebuah kesuksesan. Dan jangan menghalalkan berbagai macam cara untuk mengejar dunia. Terima kasih Pak Nanang sudah hadir, kita bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu. Baik Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah kisah yang sangat inspiratif dan memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Mari kita ambil hikmah yang positifnya dan kita buang yang negatifnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Pak Nanang yang ada di sini. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.